Oke, selamat datang di Coin Signal CSI. Di sini kita akan membahas berita tentang Ethereum dan Polkadot ya. Kita lihat di sini terjadi kenaikan dari market cap-nya Polkadot dan Ethereum. Pertama kita bahas dulu tentang Ethereum ya. Mari kita mulai. Seminggu terakhir Ethereum sudah memulai meroket ya dengan harga sekarang yaitu 17.300.000 dan pernah menyentuh hampir 20 juta di tahun 2018 awal. Hal ini membawa harapan besar bagi para pemain jangka panjang ya. Tampaknya Ethereum meroket karena tingginya permintaan pasar gitu. Jadi banyaknya koin yang menggunakan platform Ethereum ini gitu. Ya salah satu yang paling banyak yaitu koin DeFi, decentralized finance ya. Bahkan di pasar dan ataupun exchange hampir kehabisan penjual gitu karena begitu banyaknya pembeli Ethereum ini. Seperti pernyataan Alex Saunders di tweetnya di bawah ini gitu ya. Exchange could be out of the ETH with 48 hours ya. Demand has skyrocketed. Exchange exchange reserve fell 20% from 10 million to 8 million in the last few hours with target of $5,000, $10,000, $20,000 long term. Ini untuk jangka panjang ya. Tapi I doubt many holders will sell their ETH in the 1,000 to 1,000 range US dollar ya. Jadi dalam ada sebuah pesimistis juga sih dari dia, tapi dia optimis dengan prospeknya Ethereum ini gitu ya. Dia punya optimis gitu. Tapi dia punya pesimistis pada kita holders gitu ya, pasar gitu. Jadi dia ini adalah seorang founders di bidang farmasi dan investor juga gitu. Menurutnya target jangka panjang Ethereum itu dapat mencapai 5.000 sampai 20.000 dolar US. Hanya saja dia ragu pada holders akan menjual di sekitar 1.000 sampai 2.000 US dollar gitu. Tampak dia begitu optimis ya, tapi ya jika kita lihat dari grafik memang Ethereum ini tampaknya mengejar posisi all time high-nya di 20 juta seperti di grafik di bawah ini gitu. Namun kita lihat ya di detik ini ya, pada saat video ini dibuat, terjadi penurunan juga ini, penurunan yang dalam gitu ya dari sinyal ini dan memang tampaknya di sini juga terjadi penurunan juga ya, terjadi koreksi, tapi ada sinyal naik juga gitu. Jadi ini sebenarnya lagi hot-hotnya juga nih Ethereum ini. Jadi dia sudah, kenapa saya bilang begitu, karena dia sudah menembus ya, menembus resisten dia di 13.600-an gitu dan mencoba kembali ke support, resistennya menjadi support, tapi dia tidak mampu menembus support itu gitu dan terjadi kenaikan lagi gitu. Dan ini terjadi penurunan lagi. Tapi saya lihat di sini sih memang ya wajar ya si Alexander ini optimis gitu. Karena kita lihat perkembangan koin DeFi ini kan sangat melejit ya. Kita lihat di pasar-pasar juga, di salah satu ya Indodax ini gitu ya. Kita lihat kan sangat besar ya kenaikannya ya. Salah satu koinnya, koin DeFi adalah YFI ya ini ya, sama YFII ya. Itu adalah salah satu koin DeFi yang lagi ngetrend juga gitu. Dan sangat melejit juga ya dari 427 juta sekarang ini. Itu mereka itu pernah di harga 80 juta loh itu. Sekarang menjadi 427 juta ya. Sangat sangat luar biasa koin DeFi ini. Nah, di sini kita lihat ya, Ethereum ini sekarang peningkatannya sudah mulai tampak ya. Ini karena pakai time frame 4 jam ya. Kita lihat di time frame 1 jam ya. Nah, ini di time frame 1 jam nih, terjadi kenaikan memang. Ada balasan, ada pantulan gitu ya, untuk mengejar koreksi yang baru saja terjadi begitu. Jadi pasar ini masih optimis terus nih saya lihat nih. Terjadi koreksi langsung terjadi buy besar-besaran lagi begitu ya. Inilah dia kondisi Ethereum ini. Jadi kalau kita lihat dari grafik juga memang dia sudah menembus resisten dan sekarang menuju all time high-nya. Jadi dari grafik di atas ya kita ketahui dari sudut pandang pemain long term ya merupakan sebuah kesempatan ya untuk menambah aset. Jadi harus tetap waspada ya dengan koreksi karena kita lihat berita yang terlalu positif gitu yang seolah-olah seperti FOMO. Jadi saran saya sebaiknya tunggu di harga 130 juta jika ingin menambah aset digital ya. Itulah kondisi pasar dari Ethereum ini gitu. Tadinya sih ini hampir menuju 130 juta ya.
seolah-olah ada arah ke sana gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah ini masih peperangan antara pembeli dan penjual ya. Kita tidak tahu apakah lebih banyak penjual, ya akan terjadi penurunan juga nantinya. Bisa mencapai 130 juta gitu. Tapi menurut saya sih di 140 juta juga udah bisa ya diambil posisi buy. Itulah sekilas seputar Ethereum ya. Karena Ethereum ini lagi hot-hotnya juga nih. Jadi bagaimana juga Polkadot nih dengan Polkadot. Polkadot juga ini lagi hot-hotnya juga nih. Yang sempat menyalip XRP ya, tampak pergerakan Dogecoin sangat positif dengan harga tertinggi sepanjang sejarahnya gitu. Kita lihat dari pandangan seorang full-time trader, Van de Poppe, dia memprediksi Polkadot menuju 100 sampai 150 dolar US ya. Dia adalah full-time trader dari Belanda, di mana keahliannya tidak perlu diragukan lagi ya, bagi kita dapat menjadi pembelajaran dan bisa tempat kita belajar juga gitu. Anda bisa juga datangin channel YouTube dia gitu ya, ataupun di Twitter dia gitu. Nah, inilah salah satu tweetan dia gitu ya. Peak high prediction for this bull cycle. Bitcoin menuju 275.000 dolar, Ethereum menuju 7.500 dolar sampai 12.500 ya. Polkadot menuju 100 sampai 150 dolar ya. Itu luar biasa ya. Pikir-pikir dari sudut pandang seorang trader full time ya, yang dari kita bilang sudut pandang dari seorang trader handal lah ya. Dia berani men-tweet ini kan sebenarnya mempertaruhkan kredibel dia gitu sebagai trader full time yang bisa dibilang trader bukan di sebuah perusahaan yang abal-abal gitu. Jadi ini tidak sembarangan ya dipikir-pikir prediksi dia ya. Tapi di sini saya lihat nih kalau Ripple menuju 0,5 sampai 0,6 dolar saja ya. Tampaknya sekitar 8.000 gitu aja ya. Ya kita tunggu sajalah bagi holder Ripple, mohon bersabar saja, mau gimana lagi ya kan. Cuman bisa main pingpong aja paling sekarang ini. Jadi dari cuitan ini kita tahu ya harus melakukan tindakan apa gitu. Pastinya namun tetaplah menganalisa dasar dari prediksinya dia gitu. Tapi menurut saya Polkadot ini menanjak positif dengan sangat rapi ya, tanpa kejutan seperti Bitcoin dan Ethereum gitu. Kita lihat grafik Polkadot di bawah ini ya. Ini saya bukakan di live-nya aja ya. Nah, ini juga baru saja harganya juga terjadi penurunan tajam gitu. Dia ini sebenarnya agak sama dengan Ethereum. Mereka ini satu apa ya namanya ya? Satu gaya bisnis gitu. Maksudnya mereka ini bersaing gitu. Polkadot ini berusaha menyaingi Ethereum. Karena kenapa saya bilang begitu? Market mereka itu ya CoinDevi ini, yang lagi hot ini CoinDevi. Jadi si Polkadot ini juga banyak membangun CoinDevi dengan platform dia gitu, dengan platform Polkadot gitu, sama dengan Ethereum tadi gitu. Jadi gaya mereka itu sama. Jadi ketika market itu lagi jenuh, mereka terjadi penurunan begitu. Jadi ini bukan penurunan gara-gara kita sebagai pembeli terjadi kejenuhan ataupun penjual terjadi kejenuhan gitu. Tidak semerta-merta itu gitu. Tapi dia mempunyai market yang sama. Ibaratnya kita selalu pedagang kan, kita jualan kerupuk nih, si toko A, toko B juga jualan kerupuk, si toko B juga jualan kerupuk gitu. Jadi orang lagi bosan nih untuk sesaat untuk membeli kerupuk gitu. Jadi terjadi penurunan yang sama dong dengan toko yang sebelah juga begitu. Karena secara teknologi mereka ini sebenarnya berimbang sekali gitu. Karena Polkadot ini kan salah satu dibangun oleh salah satu tim dari Ethereum ya, yaitu Gavin Wood kalau nggak salah. Gavin Wood ini juga pernah membangun koin-koin yang berplatform Ethereum gitu. Jadi dia sekarang kan di Polkadot nih, yang membangun Polkadot ya otomatis punya gaya teknologinya dong gitu ya. Dalam kita bergaya coding sama IT gitu kan biasanya punya kemiripan gitu. Kita punya gaya gitu. Biasanya teman kita coding yang lain gitu tahu gitu. Oh ya, ini si Anu pasti, ini si Gavin Wood nih pasti gitu loh. Kira-kira jadi dalam membangun sebuah teknologi dan fondasi platform itu pasti mirip gitu teknologinya dan kualitasnya gitu. Jadi di sini dilihat ya itulah ya, kalau Polkadot ini terjadi penurunan persis sama dengan Ethereum dan mempunyai kenaikan juga yang sama nih sekarang nih. Ini sinyal hijau, di Polkadot juga sinyal hijau gitu. Dan kita lihat ya kenaikan dari Polkadot ini sangat rapi ya. Naik, terus terjadi sideway dan koreksi kecil gitu, naik lagi
Sideway kecil lagi, naik lagi, sideway kecil lagi, naik lagi, sideway kecil, dan terjadi koreksi. Dan ini nanti kemungkinan ya seperti itu juga jatuh-jatuhnya, mirip-miripnya. Jadi nanti terjadi kenaikan lagi, terjadi sideway lagi, kenaikan lagi, terjadi sideway lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari grafik ini, sebenarnya sangat baik ya untuk di-buy. Terlihat sedikit pump, namun uptrend lagi segi fundamental, Polkadot memiliki kemiripan dengan Ethereum ini gitu. Tingginya permintaan pasar akan teknologi itu gitu, aplikasi CoinDevi gitu ya. Nah, jadi tidak perlu takut ya kenapa untuk masuk sekarang juga sebenarnya tidak masalah ini, karena bukan terjadi panik massal ini, bukan apa ya, bukan panik buying ini ibaratnya. Jadi santai aja, masuk aja gitu. Kalau Ethereum tunggu koreksi ya seperti saya bilang tadi. Karena ini terlalu laris nih ibaratnya kalau Ethereum nih ya. Tunggu aja di harga 140 juta baru masuk posisi buy gitu. Tapi kalau Anda tidak sanggup gitu, tidak sabar maksudnya, ya masuk sekarang langsung sell aja nanti di posisi target di 172 juta udah bisa sih ngambil posisi ya. Posisi sell gitu. Tapi kalau mau jangka panjang ya boleh beli sekarang. Tapi saran saya sih ya, daripada beli Ethereum kayaknya lebih mending beli Polkadot juga gitu. Karena mereka ini sebenarnya udah mirip nih, hanya market cap-nya aja yang berbeda nih. Jadi kalau Anda mau invest jangka panjang, ya bolehlah beli Polkadot. Bukan saya apa ya, bukan saya salesnya Polkadot enggak gitu. Tapi dari segi pertimbangan harga gitu kan. Kalau untuk satu koin Ethereum ini kan kita lihat 166 juta ya, sementara Polkadot kan masih di harga 190.000 gitu. Jadi ya lebih murah gitu loh untuk di invest gitu ya. Jadi ada kesempatan besar gitu. Ini cukup terjadi kenaikan lagi nih. Tampaknya nanti akan mirip seperti ini gerak-geriknya gitu ya. Ya itulah sekilas ya dari Polkadot dan Ethereum ya. Inilah mereka ini marketnya sama gitu, yaitu CoinDevi gitu ya. Ya sedikit ya penjelasan apa itu CoinDevi gitu. CoinDevi itu adalah decentralized finance yang bertujuan untuk melayani sistem keuangan terbuka gitu, tanpa orang ketiga dan transparan, tanpa ada otoritas terpusat gitu. Seperti bank-bank kan ada pemimpinnya gitu ya, antara konsumen dan produsen gitu. Si bank inilah orang ketiganya gitu. Jadi ini dapat terlaksana karena teknologi smart contract gitu. Jadi udah otomatis semua nih. Nggak perlu ada polisinya gitu, nggak usah perlu ada tukang tagihnya gitu, udah ada yang menagih otomatis gitu kalau kita main di sisi simpan pinjamnya gitu. Jadi sehingga ini dapat menjadi alternatif layanan keuangan selain bank gitu. Adapun itu layanan Devi ini misalnya adalah tabungan, pinjaman, perdagangan, asuransi dan lainnya gitu yang dapat diakses siapa saja di dunia ini gitu dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet tentunya ya. Nah inilah beberapa perbedaannya, Anda bisa kunjungi aja langsung di coinsignal.info. Bank konvensional dan DeFi memiliki otoritas terpusat, sementara Coin DeFi tidak memiliki otoritas terpusat gitu. Transparan dan kurang transparan kalau bank ya. Nah itulah sekian artikel ini. Semoga dapat menjadi informasi bermanfaat bagi Anda, namun tetap jangan lupa ya manajemen risiko pribadi Anda gitu. Tetaplah mencari informasi lainnya. Terima kasih ya sudah berkunjung di Coinsignal Info. Semoga ini dapat menjadi acuan bagi Anda dalam berinvestasi dalam Polkadot dan Ethereum ya. Oke, sampai di sini ya. Salam profit.